Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu mengenai materi metode penelitian, penyampelan, dan pengumpulan data. Yang beranggotakan yaitu Muhammad Ridwan Firdaus, NPM 210027. Selanjutnya Tasya Agustina, NPM 22007. Selanjutnya Santi Maretina, NPM 23004. Selanjutnya Evi Solikati, NPM 230013. Selanjutnya Ria Dotul Kanifah, NPM 230017. Dwi Tri Utami, NPM 230029. Pengertian sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan dalam penelitian untuk mewakili keseluruhan populasi. Pengambilan sampel dilakukan agar penelitian lebih efisien tanpa harus meneliti sebuah anggota populasi. Namun, pemilihan sampel harus dilakukan dengan hati-hati dan tepat agar hasilnya benar-benar menggambarkan kondisi populasi. Jika jumlah populasi kecil, penelitian bisa menggunakan metode sensus, yaitu meneliti seluruh anggota populasi. Namun, jika populasi terlalu besar, penelitian cukup mengambil sampel 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 agar prosesnya lebih cepat dan hemat. Berikut beberapa istilah penting dalam sampling. Yang pertama yaitu populasi. Populasi itu seluruh kelompok atau objek yang diteliti. Misalnya itu semua mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Magelang. Selanjutnya yaitu elemen. Elemen itu satu anggota dari populasi. Misalnya satu mahasiswa. Selanjutnya unit sampling. Unit sampling itu sekelompok elemen yang bisa dipilih sebagai sampel. Misalnya mahasiswa di Kecamatan Borobudur. Selanjutnya yaitu subjek. Subjek itu satu anggota dari sampel yang sudah terpilih. Misalnya satu dari 300 mahasiswa yang dijadikan sampel. Selanjutnya yaitu fungsi sampel. Yang pertama yaitu membantu menghemat biaya, tenaga, pikiran, serta waktu peneliti. Penelitian terhadap sampel dapat menghasilkan temuan yang sama atau hampir sama dengan penelitian terhadap seluruh populasi. Yang ketiga, pengumpulan data dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan jika meneliti seluruh populasi. Yang keempat, memberikan gambaran yang mewakili, representatif, dan dapat dipercaya mengenai keseluruhan populasi. Misalnya, rata-rata tinggi badan siswa atau dalam satu kelas atau pendapatan rata-rata petani. Yang kelima, memungkinkan peneliti menentukan tingkat ketepatan atau presisi hasil penelitian, yakni seberapa besar perbedaan antara hasil yang diperoleh dengan kondisi sebenarnya. Yang keenam, prosesnya sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Yang ketujuh yaitu mampu memberikan informasi yang maksimal dengan biaya seminimal mungkin. Secara sederhana, fungsi utama sampel itu untuk mewakili populasi dalam sebuah penelitian dengan mengambil sebagian informasi yang mencerminkan kondisi sebenarnya tanpa harus meneliti semuanya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses penyampelan. Penyampelan atau sampling merupakan proses pengambilan sejumlah elemen dari suatu populasi, sehingga studi terhadap sampel yang dilakukan dapat menyimpulkan dan mempresentasikan keseluruhan populasi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan sampel diantaranya terdapat 4 proses, yaitu yang pertama, mendefinisikan target populasi. Pengambilan sampel dimulai dengan mendefinisikan dan menentukan populasi sasaran secara tepat. Populasi target harus didefinisikan dalam hal elemen, batas geografis, dan waktu. Misalnya, pada sebuah contoh penelitian mahasiswa didefinisikan bahwa populasi adalah mahasiswa yang telah menempuh minimal semester 4.
maka mahasiswa yang berada di semester 1-3 bukan termasuk populasi dalam penelitian. Proses yang kedua yaitu dengan menentukan kerangka sampel. Kerangka sampel adalah representasi fisik dari semua bagian elemen dalam populasi dari mana sampel diambil. Kerangka ini merupakan daftar bagian elemen dari mana sampel sebenarnya diambil. Misalnya, seperti contoh penelitian mahasiswa sebelumnya. Maka, kerangka sampel yang bisa digunakan adalah daftar mahasiswa aktif pada semester 4 atau lebih di perguruan tinggi yang ada di kota tujuan. Misalnya di kota Magelang. Data ini harus diperhatikan secara tepat untuk memastikan bahwa data adalah data terbaru sehingga kerangka yang disebut sesuai. Proses selanjutnya yaitu dengan menentukan penyempelan. Ada dua jenis penyempelan yang umum yaitu probability dan non-probability sample. Yang pertama yaitu probability sampling. Didasarkan pada konsep pemilihan acak atau prosedur terkontrol yang memastikan bahwa setiap elemen populasi diberi peluang seleksi yang diketahui dan prosedur ini tidak pernah sembarangan dan hanya sampel probabilitas yang memberikan perkiraan presesi. Demikian pula, hanya probability sampling yang menawarkan peluang untuk menggeneralisasikan temuan ke populasi yang diinginkan dan populasi sampel. Yang kedua adalah non-probability sampling. Bersifat acak dan subjektif. Ketika kita memilih secara subjektif, kita biasanya melakukannya dengan pola atau skema dalam pikiran, misalnya hanya berbicara dengan orang tua atau hanya berbicara dengan laki-laki. Setiap anggota populasi tidak memiliki peluang yang diketahui untuk dimasukkan. Hal ini membiarkan pewawancara selama studi untuk memilih elemen sampel secara acak. Acak di sini diartikan sebagai sesuai keinginan atau dimanapun mereka menemukannya, bukanlah pengambilan sampel acak seperti pada probability sampling. Proses selanjutnya atau yang terakhir yaitu menentukan ukuran sampel. Keputusan tentang seberapa besar ukuran sampel bisa menjadi keputusan yang sangat sulit bagi peneliti. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tentang ukuran sampel, diantaranya yaitu yang pertama adalah tujuan penelitian, yang kedua tingkat presisi yang diinginkan atau interval kepercayaan, yang ketiga risiko yang dapat diterima dalam memprediksi tingkat presisi tersebut, yang ketiga risiko yang dapat diterima dalam memprediksi tingkat presisi tersebut, yang keempat besarnya variabilitas dalam populasi itu sendiri, yang kelima kendala biaya dan waktu, dan yang terakhir dalam beberapa kasus ukuran populasi itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu desain penyempelan. Ada dua, yaitu sampling probabilitas dan sampling non-probabilitas. Sampling probabilitas atau probability sampling digunakan ketika elemen dalam populasi diketahui dan setiap elemen memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel penelitian. Ada dua kategori dalam sampling probabilitas, yaitu kategori tidak dibatasi dan dibatasi. Untuk tidak dibatasi yaitu simple random sampling. Jadi, setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai subjek sampel. Kemudian, kategori dibatasi. Yang pertama yaitu complex random sampling. Dalam metode ini, pengambilan sampel dilakukan melalui beberapa prosedur yang lebih kompleks untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. Kemudian yang selanjutnya yaitu systematic sampling. Dalam systematic sampling ini melibatkan pengambilan setiap elemen ke N dalam populasi dimulai dengan elemen yang dipilih secara acak antara 1 dan N. Desain ini paling sering digunakan dalam penelitian untuk survei pasar, sikap konsumen, dan sejenisnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu stratified random sampling. Desain ini melibatkan stratifikasi atau segresi diikuti dengan pemilihan subjek secara acak dari setiap strata. Stratifikasi adalah desain sampling penelitian yang efisien, yaitu memberikan lebih banyak informasi dengan ukuran sampel yang diberikan.
Kemudian yang selanjutnya yaitu cluster sampling. Nah, sampel yang dikumpulkan dalam kelompok atau potongan elemen yang idealnya merupakan agregat alami dari elemen dalam populasi. Dalam cluster sampling ini, populasi target terlebih dahulu dibagi menjadi beberapa cluster. Kemudian, sampel acak dari cluster diambil dan untuk setiap cluster yang dipilih, baik semua elemen atau sampel elemen dimasukkan ke dalam sampel. Kemudian yang selanjutnya yaitu area sampling. Ini jenis pengambilan sampel cluster berdasarkan suatu area tertentu. Dalam hal ini, cluster terdiri dari wilayah geografis seperti kabupaten, kecamatan, atau batas-batas tertentu dalam suatu area. Kemudian yang terakhir yaitu double sampling, yaitu desain pengambilan sampel ini awalnya digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan beberapa informasi awal yang menarik. Dan kemudian subsampel dari sampel utama ini digunakan untuk memeriksa masalah secara lebih rinci lagi dan disebut sebagai pengambilan sampel ganda. Kemudian yang kedua yaitu sampling non-probabilitas atau non-probability sampling. Sampling non-probabilitas dipilih secara acak oleh peneliti. Peneliti menggunakan sampel non-probabilitas karena tidak adanya upaya untuk melakukan generalisasi berdasarkan sampel. Nah, ini juga ada dua kategori, yaitu kategori tidak dibatasi dan dibatasi. Untuk tidak dibatasi yaitu convenience sampling, yaitu prosedur untuk mendapatkan unit sampel menurut keinginan peneliti. Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh daftar pertanyaan dalam jumlah yang besar dan lengkap secara tepat dan hemat. Kemudian untuk kategori yang dibatasi, yang pertama yaitu purposive sampling. Metode pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja oleh peneliti karena hanya kelompok atau orang tertentu yang memiliki informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Jadi, peneliti tidak memilih secara acak, tetapi berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu. Kemudian yang selanjutnya yaitu judgment sampling. Peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian pribadi atau pertimbangan tertentu. Artinya, peneliti memilih orang-orang yang dianggap paling bisa memberikan informasi yang relevan. Selanjutnya yaitu kuota sampling. Peneliti menetapkan jumlah atau kuota tertentu untuk setiap kelompok agar tetap terwakili dalam penelitian. Kuota biasanya ditentukan berdasarkan proporsi dalam populasi. Nah, apa itu data? Data merupakan kumpulan atau keterangan yang dibuat dengan kata-kata, simbol, atau angka. Data dalam penelitian didapatkan dari sebuah proses pencarian dan pengamatan dari sumber-sumber yang relevan. Data dapat diperoleh dari pengamatan terhadap suatu objek atau kejadian, di mana untuk mendapatkan dan mengolah data yang lebih matang, baik dan akurat, maka harus dilakukan tindak lanjut atau pembersihan terhadap data tersebut. Adapun tahapan untuk pembersihan data yaitu meliputi yang pertama penyuntingan data, yang kedua pengkodaan data, yang ketiga cek kesalahan, yang keempat pembentukan struktur data, yang kelima pra-analisis komputer, dan yang terakhir adalah tabulasi data. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis data ya. Di jenis-jenis data ini dibagi menjadi beberapa. Ada yang berdasarkan cara mendapatkannya. Nah, cara mendapatkannya itu juga dibagi menjadi dua, yaitu ada data primer dan data sekunder. Nah, data primer adalah metode pengumpulan data yang diambil dari sumber aslinya yang tujuannya lebih spesifik. Karena tujuan yang spesifik ini menjadikan data metode ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang peneliti. Misalnya, data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara atau survei. Dan yang kedua yaitu ada data sekunder. Nah, data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti terdahulu. Artinya, peneliti tidak lagi perlu mengambil data dari sumber pertama seperti halnya primer. Namun, karena tidak didapatkan secara langsung dari sumber aslinya, seringkali data ini tidak sesuai dengan keinginan sang peneliti. Contohnya, data sekunder adalah data laporan keuangan dan pengeluaran keluarga di suatu wilayah. Nah, selanjutnya jenis data yang kedua yaitu berdasarkan sifatnya. Nah, jenis data yang berdasarkan sifatnya ini juga dibagi menjadi beberapa, yaitu ada data kuantitatif dan data kualitatif. Ya, di data kuantitatif sendiri yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka. Data ini didapat
dibedakan menjadi dua, yaitu data interval dan data rasio. Data interval adalah data yang diukur dengan jarak di antara dua titik pada skala yang diketahui. Misalnya suhu udara terdingin dalam suatu ruangan yang paling efisien adalah 23 derajat Celcius. Dan yang kedua data rasio. Nah, data rasio ini data yang diukur dengan suatu proporsi. Contohnya persentase perputaran karyawan di suatu perusahaan. Dan yang kedua, data yang diambil berdasarkan sifatnya itu ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam suatu skala numerik. Caranya adalah dengan mengkategorikan data tersebut ya. Data kualitatif dibedakan menjadi dua, yaitu ada data nominal dan data ordinal. Nah, data nominal yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, misalnya BPS menyatakan bahwa industri kecil 1-4 karyawan masuk kategori 1. Industri kecil 5-19 karyawan masuk kategori 2 dan seterusnya. Angka 1 dan 2 dalam kategori tersebut menunjukkan posisi data yang sederajat. Dan yang kedua ada data ordinal. Data ordinal yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, namun posisi data tidak sama derajatnya karena dinyatakan dalam peringkat. Misalnya, daerah dengan pendapatan asli daerah kurang dari 1 miliar diberi kode 1. 1-5 miliar diberi kode 2 dan lebih dari 5 miliar diberi kode 3. Nah, selanjutnya jenis-jenis data. Yang ketiga yaitu diambil berdasarkan waktu pengumpulannya. Nah, di sini ada data runtut waktu dan data silang tempat. Nah, data runtut waktu ini menunjukkan bahwa data yang disusun secara kronologis menurun waktu pada suatu variabel tertentu. Data ini digunakan untuk melihat pengaruh perubahan dalam rentang waktu tertentu. Misalnya data harian, kurs dolar terhadap rupiah, data mingguan seperti absensi karyawan tiap minggunya, atau data bulanan yaitu seperti suku bunga deposito. Dan ada juga data tahunan seperti data pendapatan nasional dan lainnya yang turut ada atau disajikan sesuai dengan runtut waktunya. Dan yang kedua ada data silang tempat. Nah, data silang tempat ini merupakan data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu. Data silang tempat bisa diumpamakan sebagai suatu gambaran data pada waktu tertentu. Misalnya, data sensus penduduk yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Atau data jumlah kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2023. Teknik pengumpulan data dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga eksperimen, dan yang keempat yaitu survei. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara merupakan percakapan terarah dan memiliki tujuan jelas antara dua orang atau lebih. Dua tipe wawancara yang paling umum digunakan yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan setting wawancara tanpa urutan pertanyaan yang direncanakan. Sedangkan wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan serangkaian pertanyaan berdasarkan informasi-informasi apa yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu observasi. Observasi sendiri menyangkut pengamatan yang direncanakan, perekaman, analisis, dan interpretasi perilaku, tindakan, atau peristiwa. Terdapat 4 dimensi utama yang mencirikan cara pengamatan dilakukan. Yang pertama yaitu kontrol, yaitu apakah pengamatan dilakukan di lingkungan buatan atau alami. Yang kedua yaitu pengamatan partisipan versus non-partisipan, yaitu apakah pengamat adalah anggota kelompok yang diamati atau tidak. Yang ketiga yaitu struktur, yaitu sejauh mana pengamatan difokuskan, ditentukan sebelumnya, sistematis, dan kuantitatif. Dan yang keempat yaitu
kerahasiaan pengamatan, yaitu anggota kelompok sosial yang diteliti diberitahu bahwa mereka sedang dipelajari atau tidak. Yang ketiga yaitu eksperimen. Eksperimen adalah metode penelitian yang dilakukan dengan melibatkan tindakan langsung dari peneliti untuk mempengaruhi suatu situasi atau variabel tertentu dengan tujuan untuk melihat hubungan sebab dan akibat antara variabel. Dan yang keempat yaitu survei. Survei adalah proses pengukuran yang digunakan untuk mengumpulkan informasi sesama wawancara yang sangat terstruktur, tetapi terkadang dengan pewawancara manusia dan terkadang tidak. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang sampel, data, dan teknik pengumpulan data sangat penting untuk menjamin validitas dan keandalan penelitian. Sampel digunakan untuk mewakili populasi agar penelitian lebih efisien tanpa mengurangi akurasi. Data dapat diklasifikasikan menjadi primer atau sekunder, serta kuantitatif atau kualitatif. Sementara untuk teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, eksperimen, dan survei dipilih sesuai tujuan penelitian untuk menghasilkan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu saja pemaparan materi dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.